impedansi output ya, yang mana kita tuliskan dalam fungsi rho sebagai rho S. Sebagai rho S adalah koefisien pantul sumber ya. Nah, ini kita hubungkan secara langsung. Jadi kita hubungkan atau yang saya sebut sebagai true connection. True connection itu hubungan langsung ya. Di mana output dari sweep osilator kita hubungkan langsung dengan detektor. Dengan detektor ya, ini detektor. Yang punya impedansi atau koefisien pantulnya atau rho-nya adalah kita sebut sebagai rho D. Ini outputnya tentunya ke display ya. Jadi ini gambar setup diagramnya kayak begini. Simbol-simbol daripada source, simbol daripada detektor seperti ini. Lalu katakanlah ini adalah display-nya. Display-nya dalam bentuk CRT osiloskop misalkan ya. Nah, pada itu kita kalibrasi dengan true connection ini, maka akan muncul di sini sebuah level ya, seperti ini ya kan. Ini yang kita sebut sebagai 0 dB reference level. Kita sebut sebagai 0 dB reference level. Jadi level referensi 0 dB. Oke. Nah, selanjutnya setelah selesai kalibrasi ini, baru kita tes. Kita tes ya. Ini adalah sweep osilatornya yang tadi. Cuman di sini ya kita pasang beban yang mau kita ukur. Di mana ini kita sebut sebagai DUT. DUT adalah device under test. Oke. Outputnya ini kita hubungkan ke detektor. Ya, lalu ini terhubung dengan CRT. Terhubung dengan CRT itu si osiloskop display ya. Nah, ketika kita hubungkan DUT-nya seperti ini kita lepas lalu kita hubungkan, kemudian akan muncul di sini ya. Kalau sebelumnya adalah ini adalah apa namanya? Level referensi tadi ya. Level referensi. Nah, kemudian ketika kita hubungkan DUT-nya, misalkan dapat hasilnya kayak begini ya. Di bawah level referensi, Maka ini dipastikan levelnya kan di bawah level referensi 0 dB, berarti ini minus kan di sini ya. Minus, misalkan minus 10 misalkan. Dalam logaritmik ya, 10 dB. Oh, berarti ini adalah sebuah apa? Sebuah atenuator ya yang redamannya adalah 10 dB. Udah kita ngukur kan. Selesai ya. Redamannya adalah 10 dB, berarti ini adalah sebuah atenuator bisa, atau sebuah kabel bisa, atau ini sebuah komponen pasif apa namanya pad bisa. Ini pun bisa sebuah low pass filter misalkan bisa ya. Yang tentunya responnya kayak begini, membentuk sebuah filter yang ada loss-nya ya. Jadi apapun ini adalah sebuah sebuah lossy komponen atau sebuah lossy network. Sebuah rangkaian yang lossy, yang merugi ya. Dan udah kita ketahui rugi-ruginya atau redamannya adalah 10 dB. Nah, sekarang mau kita hitung berapa uncertainty atau ketidakpastian dalam pengukuran redaman rangkaian ini ya. Nah, tadi kita tahu bahwa rho S-nya adalah koefisien pantul si sumber. Rho D adalah koefisien pantul si detektor ya. Nah, kalau semuanya serba Z0 atau sama dengan Z0 50 ohm persis ya, sempurna, maka rho S sama dengan 0 kan ya. Rho S 0, rho D 0, ya semuanya akan diserap. Ada masalah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau rho S-nya itu sempurna, rho D sempurna, maka hasil pengukuran kalibrasi ini merupakan garis lurus ya. Nah, kita sebut sebagai 0 dB
reference level, ya. Karena rho S dan rho ini tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan Z0, maka hasil daripada kalibrasi kita nggak harus kayak begini, tapi agak tebal, ya, agak tebal, ya, seperti ini, agak tebal. Kenapa? Karena ada plus minusnya, ada plus minusnya. Demikian pula ketika kita ukur, ya, artinya DUT-nya kita pasang, maka ini adalah rho S, ya, dilihat dari sini ke sini. Lalu kalau kita lihat dari sini ke sini, maka ini adalah rho 1. Rho 1 adalah koefisien pantul input si DUT, apapun DUT-nya, ya. Lalu kalau kita lihat dari sini ke sini, ini adalah koefisien pantul rho 2. Sedangkan ini adalah koefisien pantul rho D. Nah, ini rho 1, rho S, rho 2, rho D itu tidak match. Tidak sempurna, ya kan? Maka hasilnya di sini juga sama, akan garis yang tidak, apa, juga yang tebal begitu ya, karena adanya error. Ya, itulah yang harus kita hitung. Jadi kita menghitung error, proses kalibrasi maupun pada waktu proses tes, ya, setelah kita mengetahui berapa nilai daripada hasil pengukuran ke sebuah, rekaman, kita tahu 10 dB misalkan ya. Kalau ini sebuah, apa namanya, sebuah amplifier, kita tahu gain-nya 10 dB misalkan, atau gain-nya 20 dB dan seterusnya, ya, oke? Baik, nah sekarang kita lanjut. Nah, jadi setelah kita ngukur, kita memperoleh hasilnya seperti ini, misalkan ini adalah sebuah atenuator yang redamannya 10 dB, lalu kita hitung sekarang, berapa errornya, berapa penyimpangannya, ya. Nah, kita tahu karena rho S itu tidak sama dengan Z0, juga rho D tidak sama dengan Z0, ya, maka di sini ada error. Sebesar berapa? Sebesar 1 plus minus rho S kalikan dengan rho D. Ini adalah error kali kalibrasi. Ini adalah namanya error kalibrasi, ya. Lalu setelah kita pasang, kita lepas ini si kalibrasinya, true connection-nya, lalu kita pasang DUT-nya, ini pun sama, karena rho S tidak sama dengan rho 1 tidak sama dengan Z0, juga rho S sama dengan Z0 dan seterusnya, maka ini pun akan menimbulkan error. Sebesar apa? Sebesar 1 plus minus, ya, rho S rho 1, oke, kalikan dengan 1, ya, plus minus, ya, rho 2 dan rho D, lalu plus minus, apa di sini? Plus minus, rho S, ya, plus minus rho S, TF, T, R, kalikan dengan rho D, ya, lalu plus frekuensi error, kemudian plus, enggak, ini frekuensi error, kemudian display error, ya, dan sebagainya. Oke, jadi ketika kita kalibrasi, ini sama akan menimbulkan namanya error sebesar ini. Yang selanjutnya kita sebut sebagai error kalibrasi, 1 plus minus rho S rho D. Lalu kita lepas kalibrasinya, true connection-nya kita lepas, kita pasang DUT yang mau kita ukur ya. Nah, ini pun sama akan menimbulkan error karena mismatch impedance sebesar 1 plus minus rho S. Rho 1, rho S adalah koefisien pantul sumber, rho 1 adalah koefisien pantul input si DUT ya. Kalikan dengan 1 plus minus rho 2 kalikan dengan rho D plus minus ya. Rho S TF kalikan dengan TR kalikan dengan rho D. Di mana TS adalah transfer
TF ya, misalnya TF. Ini bukan TS tapi TF. TF adalah transfer forward, sedangkan TL ya, TL ini adalah transfer reverse. Ini adalah transfer forward, TF ya, TF. Nah, kalau misalkan diketahui TF-nya berapa, lalu TL-nya berapa, ya kita hitung menurut rumus ini ya. Apalagi kalau diketahui ada error frekuensi atau frekuensi error, respon frekuensi error, display error. Kalau itu semua diketahui ya kita hitung semuanya. Seperti persamaan ini ya. Tapi biasanya ini yang kita ketahui karena kita abaikan maksud saya, karena kecil. Jadi TL itu kecil. Ya nilai daripada TL itu kecil, di mana TF adalah conductance forward, sedangkan TL adalah conductance reverse. Ya, jadi misalkan ketika kita mengukur amplifier, itu ada forward gain, ada transfer forward, ya, ada transfer reverse. Sedangkan ini TL transconductance kebalikannya, ya. Ini suatu nilai yang kecil, nilai yang kecil. Jadi ini bisa kita abaikan. Kalau ini kita abaikan, berarti nggak ada dalam persamaan. Nggak ada dalam persamaan, kita abaikan ini juga biasanya, jadi tinggal berlaku ini saja bahwa error yang disebabkan oleh pengujian atau tes adalah 1 plus minus rho S kalikan dengan rho 1 kalikan dengan 1 plus minus rho 2 kali dengan rho D. Ya. Nah, setelah kita menghitung kedua-duanya ini, kalau kita gabungkan jadi total ya atau delta error biasanya demikian, itu adalah 1 plus minus rho S rho D ya dibagi dengan 1 plus minus rho S apa rho D rho S rho D ya kalikan dengan 1 plus minus rho 2 kalikan dengan rho D. Ini maaf, ini bukan rho D tapi rho S ya. Ini bukan rho D tapi rho S. Begitu ya. Jadi rumusnya adalah ini. Dengan catatan kalau umpamanya suku ini kita abaikan, ini kita abaikan, ini kita abaikan, artinya nggak diketahui dalam soal, berarti kitanya berlaku ini saja. Bahwa total uncertainty yang satu sebagai delta rho itu adalah 1 plus minus rho S kalikan dengan rho D ya dibagi dengan 1 plus minus rho S kalikan dengan rho 1 oke kalikan dengan 1 plus minus rho 2 kalikan dengan rho D ya gitu. Nah lalu kita hitung saja bagaimana ini dinyatakan biasanya dalam dB dinyatakan dalam dB berarti delta rho dB ya atau delta dB atau delta dB rho terserahlah atau delta rho dB ya itu ini kita logaritmikan semua. Kalau gitu kita kerjakan aja ya seperti ini. Oke, ini kalau ini sudah ini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan terkait dengan ini? Baik, kalau gini kita tutup saja ya. Lalu saya akan share ini. Ya, ini adalah pengukuran sebuah DUT ya, sebuah DUT yang mana kita nggak tahu DUT-nya itu apa, rangkanya apa nggak tahu ya. Cuma di sini menjelaskan data-data daripada apa yang kita ketahui di sini. Yang pertama adalah apa? Source dia punya impedansi yang di sini dinyatakan dalam standing wave ratio ya. Dinyatakan dalam standing wave ratio. Jadi
Kita lihat di Pak sini. izin, Ya, belum share ya? lihat ke layarnya ya. Belum share. Baik. Sekarang kita share. Itulah, jadi bilang aja ya kalau belum ada, mungkin saya lupa ya. Gimana udah muncul? Halo? Apa? Ya, langsung aja bilang ya. Jadi jangan nunggu lama, saya udah jalan baru kamu bilang. Jadi kalau nggak muncul saya ngomong tapi nggak muncul, ngomong bahwa belum muncul gitu. Sayanya lupa belum saya tekan tombolnya ya. Baik. Di sini peralatannya ya cuman sebuah source ya. Sebuah source sumber tadi sudah kita sebutkan sebuah sweep osilator. Kita tentukan levelnya berapa dBm. Misalkan kita tentukan 0 dBm. Yang gampang itu kan, tentukan 0 dBm levelnya, kemudian frekuensinya tergantung. Di band frekuensi berapa kita ngukur. Misalkan dari 0 sampai 1 giga misalkan. Ya, dari 0 sampai 1 giga. Tentukan. Start frekuensinya 0, ya tentunya nggak 0 ya, misalkan 10 MHz. Oke, frekuensi stopnya misalkan 1 giga. Levelnya 0 dBm. Sudah kita set begitu. Baru kita hubungkan langsung ke ini. Kita hubungkan si output shift oscillator yang punya VSWR berapa? VSWR-nya adalah 2:1. Lihat tanda panah tuh di atas. Itu menunjukkan kita lihat ke arah source, itu SWR-nya adalah 2:1. Atau standing wave ratio-nya adalah 2:1. Atau voltage standing wave ratio-nya 2:1. Ya. Oke, nah kemudian kita lihat ke arah detektor yang kita hubungkan langsung atau true connection. Ya, detektor dengan source, itu VSWR-nya adalah berapa? Berapa? 1,5. VSWR-nya adalah 1,5. Ya, nah karena rho S tidak sama dengan rho D, ya, dan rho S juga rho D tidak sama dengan Z0, maka akan ada error. Nih, kita lihat bagaimana gelombang berjalan dari sumber. Gelombang yang berjalan dari sumber yang kita sebut sebagai E-incident itu datang dari sumber ke arah mana? Ke arah detektor ya, berjalan. Lalu ketika dia nyampe di sini, di ilmu detektor, nggak match. Jadi tidak sama dengan. Nah, tergantung daripada tingkat ketidaksesuaian impedansinya. Dipantulkan di sini. Nih, pantulkan kembali ke arah mana? Ke arah sumber. Lihat tanda panahnya. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai rode. Jadi kita gambarkan di sini, ya. Nah, jadi kita punya sumber kan, ya. Kita punya sumber. Kita punya sumber. Jadi ketika kamu mengerjakan soal misalkan ya, ujian, kalau suruh gambar setup diagramnya jangan digambarkan alatnya kayak begini. Ada tombolnya, ada bentuknya kotak ya. Lama, kamu gambar begini aja lama, 1 jam baru beres gambar yang bagus kayak begini ya. Bahkan sanilai, yang sanilai simbol, lihat simbolnya nih. Simbol sumbernya kayak begini. Kalau misalnya ukur antena, ukur network ya kotak aja. Kita sebut sebagai DU, DUT. Kalau mengukur impedansi antena,
yang digambarkan antenanya, gambar aja bebannya kotak aja begitu. Kita sebut ZL, karena Z itu umum, apapun kita sebut sebagai ZL, beban gitu ya. Jadi sekali lagi jangan digambarkan bentuk alatnya kayak begini. Pakai simbol, ini simbol sumber. Lalu kita hubungkan ya langsung dengan apa namanya? Dengan detektor ya kan. Ini adalah proses kalibrasi. Proses kalibrasi. Nah, karena ROAS Road ini nggak match, ya nggak match, maka gelombang datang dari sini, dari sumber, dia akan melihat ini, detektor inputnya. Oh, nggak match, kembalikan. Kembali ke arah sumber, sampai sampai sini. Ya, ini yang disebut sebagai rode, sinyal pantul yang dipantulkan oleh detektor, rode namanya. Ya. Rode ini akan melihat ROAS sekarang. Oh, nggak match juga, dipantulkan kembali ke arah beban lagi. Jadi sinyalnya jadi rode, pantulannya juga dipantulkan oleh ROAS. Jadi rode dan ROAS. Ya, ke sana. Walaupun sebagian juga mungkin diserap ya. Nah, ini merupakan errornya. Makanya errornya adalah error calibration. Error calibration ya, itu adalah ya ini. Oke, ini error. Sama dengan rode ya. Tidak sama dengan Z0. Ya, pokoknya serba nggak match. Maka terjadi pantulan-pantulan. Ya. Yang selanjutnya ini merupakan apa namanya rotating phasor. Ini merupakan rotating phasor. Sudah pernah saya jelaskan kan ya. Tapi kita tuliskan saja bentuk persamaannya. Ya. Jadi ini merupakan vektor besaran vektor yang disebut sebagai rotating phasor. Pasar berputar. Ya. Karena nggak tentu nih, tidak pastian dalam mismatch impedance. Oke. Nah, selanjutnya, karena di sini ketahui dalam SVR, dalam SVR, maka kita harus tahu bagaimana ya SVR kita ubah ke dalam bentuk fungsi rho. Ini urusan kamu ya. Jadi saya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus bisa bagaimana merubah dari SVR ke rho, dari return loss ke rho misalkan, atau dari rho ke return loss dan sebagainya lah bolak-balik ya. Kan begitu saya saya sarankan pada mahasiswa. Ya, rumusnya udah pernah saya kasih tahu, rumusnya. Tinggal kamu lihat rumusnya dan dicoba. Supaya cepat bagaimana mengubah dari SWR ke RAW. Di dalam ujian ini ditunjukkan bagaimana kita mengubah dari SWR ke RAW. Ya. Atau dari return loss ke RAW. Oke. Nah, setelah itu kita ukur. Ya, kita ukur. Yaitu kita pasang DUT-nya. Ya. Lalu di sini kita pasang detektor. Lalu kita lihat pada CRT. Ini pun sama, ROS, ya. Yang kita lihat ke arah sana, ini tidak sama dengan RO1. Yang kita lihat dari sini ke arah beban. RO1 sebagai input impedance dari DUT, ya. Lalu RO2 ini sebagai output impedance dari DUT. Dan ROD adalah koefisien pantul dari detektor, ya. RO2 koefisien pantul dari output DUT. RO1 koefisien pantul dari input DUT. Ini ROS tidak sama dengan RO1. RO1 sudah sama dengan ROS dan tidak sama dengan Z0 ya. Dan juga RO2 tidak sama dengan ROD, tidak sama dengan Z0. Nah, poinnya nggak serba mismatch. Nah, sehingga ini akan menimbulkan error. Yang tadi sudah digambarkan bagaimana sinyalnya. Ya, yang dari sini sumber datang ke arah sini, input DUT, ini akan dipantulkan ke arah sana, dipantulkan lagi. Lalu sinyal yang terus ke sana, sebagian terus, ya,
Kamu lihat ini, detektor. Sama dipantulkan kembali ke arah sumber, pantulkan lagi ke arah detektor begitu ya. Udah saya tunjukkan nih, lihat gambarnya yang sebelah kiri ya. Nah, sehingga ini menimbulkan error sebesar satu ya, 1 plus minus tadi apa, rho S kalikan dengan rho 1 ya, lalu kalikan dengan 1 plus minus rho 2 kalikan dengan rho D, plus yang tadi rho S apa, rho S kalikan dengan TR ya, kali dengan TR kalikan dengan rho D. Ini kalau diketahui kita abaikan. Juga transformasi kita. Jadi kalau kita gabungkan, jadi itu kalikan dengan 1 plus minus rho 2 kalikan rho D. Ya. Nah, lalu kita hitung. Karena akan kita cari ya nilai asli semua. Oke, untuk itu kita lihat slide berikutnya. Ini ada pertanyaan nih? Nggak ada. Ini kita atau Recording PSVAD in per progress. UT inputnya adalah 1,2 ya. Juga output TUT-nya adalah 1,2. Harus Nah, kalau tadi waktu kalibrasi, waktu kalibrasi ya, itu kalibrasinya kan 1 plus minus rho S rho D ya kan. Ini harus kita hitung dalam logaritmik. Karena ini berawal dari tegangan, kita tahu bahwa rho itu adalah merupakan reflection dibagi dengan incident, ya kan? Masih ingat? Jadi ini berawal dari diperoleh dari rasio tegangan. Makanya ini kalau kita kalibrasikan, maaf, kalau kita logaritmikan, berarti kita hitung 2 kali, yang plus dan yang minus. Misalkan yang plus dulu, yang plus dulu adalah 20 ya, log 1 plus S rho D. Saudara masukkan nilai ras dan D-nya, kemudian logaritmikan ya. Selesai. Kemudian yang berikutnya log 1 minus rho S rho D. Berapa dB, berapa dB hasilnya ya. Oke. Nah, di sini ya, tadi saya apa namanya? Lupa belum masukkan harganya. Sekarang saya kembali dulu ke kalibrasi lagi ya. Jadi sebelum ke sini kalibrasinya saya selesaikan. Jadi ini saya selesaikan. Yang nomor 1 mana ya?
Nah, masih ingat kan kalibrasi ya? Itu Pak, saya nyatakan bahwa ini adalah hasil perhitungan yang tadi, ini adalah yang satu, yang 20, yang ini ya. Ini yang 20 log 1 plus rho S rho D, sedangkan yang bawah yang 20 log 1 minus rho S rho D. Hasilnya adalah ini, ya. Yang atas adalah plus 0,56 dB, ini hasilnya. Yang bawah adalah minus 0,6 dB. Oke, jadi kalau saudara, ya, pertama-tama ubah dulu harga SPL yang diketahui ke dalam bentuk fungsi rho. Ya, rumusnya udah saya kasih tahu, itu terserah kamu aja lah ya. Nah, kemudian setelah itu kita logaritmikan. Nah, kita lihat di sini dalam bentuk diagramnya. Jadi saudara gambarkan diagramnya kayak begini. Jadi harus dibuat diagram kayak begini, nggak ada diagramnya salah ya. Di mana 0 dB adalah merupakan hasil kalibrasi ideal. Tadi udah saya gambarkan di sini ya. Jadi kalau yang ideal tuh mestinya garisnya lurus, gitu kan. Tapi karena ada error yang disebabkan oleh rho S tidak sama dengan rho D, tidak sama dengan Z0, maka garisnya tuh tebal kayak begini. Jadi ada nilai maksimum, nilai minimum. Ini nilai maksimum, nilai minimum yang 0,56, minimumnya minus 0,6 dB. Perhitungan ya. Jadi ini dihitung. Lalu gambarkan dalam bentuk diagram kayak begini. Oke, ya, ini udah jelas. Kita kembali ke tadi, ya. Ya, udah. Kemudian ke nomor 2, ya. Nah, ini yang tadi, ya. Yang tadi kita hitung satu-satu, hitung satu-satu, hitung yang mana nilai ini 0, berapa ya tadi? Ini adalah 0, masih 0,56, ya. Ini hasilnya adalah 0,56 plus ya. Nah, ini minus 0,6 dB, ini di dB. 0,56 dB. Ini adalah error karena kalibrasi. Atau kalibrasi error. Ya. Kemudian kita tes. Ini pun sama. Satu-satu kita hitung. Jadi yang pertama adalah 20 log 1 plus minus rho 1. Yang kedua 20 log 1 minus rho 1. Ya, ini plusnya saja. Sorry. Ini plusnya saja ya. Karena sesuatu kita hitung. Kemudian setelah itu yang satu lagi kan ada dua suku ya. Satu lagi yang 20 log 1 plus rho 2 rho D ya, dan 20 log 1 minus rho 2 rho D. Jadi ada 4 persamaan yang kita hitung ya. Masing-masing akan mengetahui berapa dB-nya. Nah, tunjukkan di sini ya. Saudara buat. Setelah dihitung begini, kemudian bikin diagramnya. Masing-masing yang plus, taruh di atas, jumlahkan. Hasilnya adalah ini. Kemudian yang bawah, dua-duanya tulis, kemudian jumlahkan. Ya, kayak begini. Hasilnya adalah ini. Ya, oke. Jadi dari perhitungan hasil tesnya, masing-masing suku kita logaritmikan. Ya, dari rumus 20 log 1 plus rho 1 rho S, yang minusnya 20 log 1 minus
Rho A salah 1, kemudian yang 20 log 1 plus Rho 2 Rho D, satu lagi 1 minus Rho 2 Rho D. Lalu ini kita jumlahkan, ya, digambarkan dan bentuk diagram begini, ini hasil penjumlahannya untuk yang maksimum dan yang minim, ya, ini. Lalu selanjutnya kita gabung, ya. Nah, dari persamaan tadi sebelumnya, bahwa total taruhnya adalah ini calibration error, ya, dibagi dengan test error gitu kan. Nah, dalam logaritma, kalau ada pembagian begini, itu sama dengan minus. Kalau perkalian kayak begini, itu sama dengan plus dB. Kalau pembagian dalam minus dB, ya, makanya ini kita jumlahkan karena plus. Oke, sedangkan ini kita minus. Kita lihat ya. Kita share. Nah, ini ya, kita gabungkan. Coba perhatikan ya. Bapak belum ada layarnya, Pak. Oh, belum ada. Ya. Oke. Oke. So, ini yang tadi durasi. Ya, yang ini. Ya. Ini adalah error karena kalibrasi. Ini error dari pengukuran. Di mana kita mengukur apa atau naruh ya yang rendamannya 10 dB. Kita udah tahu nih. 10 dB. Jadi dari test value nilai pengujian kita dapat 10 dB ya. Lalu errornya kita hitung ya. Kalau kita jumlahkan kayak begini, juga waktu kita kalibrasi itu sama dengan 0 ya. Kalibrasi idealnya tapi ada error sebesar ini kita gabung. Caranya adalah pertama, kita gabungkan yang dalam dengan yang dalam. Jadi yang 0,56 dB minus. Hati-hati, minus bukan plus, minus. Kenapa? Karena pembagian. Kalau dalam logaritmik pembagian itu dalam minus. Kalau perkalian dalam plus, ya kan? Jadi yang dalam, lingkaran dalam digabungkan. Jadi yang 0, minus. Sorry, yang dalam itu yang 0, minus 0,6 ya. Minus 0,6 dB gabungkan dengan plus 0,416. Berarti minus 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 0,416 bukan 0,6 plus 0,6 dB minus plus 0,416 ya. Berarti itu adalah sekian ya 1,016 dB. Nah, berarti nilainya adalah 10 minus 10 minus 1,016 adalah 8,84 dB. Itu merupakan atenuasi atau nilai atenuasi minimum. Kemudian yang bagian luar kita gabungkan dengan luar. Berarti yang 0,56 dB plus kita gabungkan dengan minus. Jadi 0, plus 0,56 dB minus 0,46 dB berarti 0,56 plus
plus 0,426. Itu adalah berapa? 0,986 dB. Ya, plus. Berarti itu nilai maksimumnya adalah 10 tambah 0,956 dan 10,956 dB. Ini merupakan nilai maksimumnya. Jadi ada dua nilai. Ya, jadi harga redaman minimum, attenuation minimum. Jadi ada dua di sini harganya. Ya, jadi ada attenuation minimum itu adalah berapa? 8,984, 8,984 dB. Ya, lalu nilai attenuation maksimumnya atau loss boleh, itu istilah saja, itu adalah 10,956. Ya, 10,956 dB. Jadi ada dua nilai. Karena dari hasil penggabungan ini, ya, dari hasil penggabungan error karena kalibrasi dengan error karena tes digabungkan, maka ada dua nilai plus dan minus. Terus kalau kita integrasikan dengan hasil pengukuran atau hasil tesnya adalah seperti ini hasilnya. Ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Gitu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Mudah ya? Jadi nggak ada masalah, cuman di sini hanya masalah ketelitian saja, kehati-hatian saja, terutama ketika kita menjumlahkan, mengalihkan, ya, dengan menggunakan kalkulator. Kita berurusan dengan nilai-nilai yang kecil di bawah 0, di bawah 1, ada 0,1, ada 0,2 sekian misalkan ya. Ya pokoknya supaya seragam itu maksimum 3 digit setelah koma. Minimum 2 digit. Jadi kalau misalkan kamu dapat nilai RO-nya adalah 0,11, ya boleh 0,1 saja ya. Tapi kalau 0,119 ya atau 0,117 misalkan ya. Ini boleh jadikan 1,12 misalkan ya. Atau biarkan 1,117, nggak apa-apa. Pokoknya maksimum 3 digit setelah koma, ya minimum adalah 2 digit setelah koma. Jadi kalau misalkan 0, apa 0,1 lebih baik ditulis 0,10 begitu ya supaya jelas jumlah digitnya. Berarti kalau salah mencet kalkulator, ya, jadi saudara jangan langsung di hasilnya ditulis, disalin begitu. Dari hasil bisa jadi ya kamu salah digit. Oke. Mestinya misalkan 0,01 kamu tulis sebagai 0,1 digitnya. Udah jelas beda sekali tuh. Ya. Lalu hasilnya sonder dicek, langsung kamu salin. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya akan salah gitu. Ya. Dan saya punya jawaban yang benar. Itu tadi jawabannya. Kalau masih bedanya hanya apa? 1 digit ya. Setelah koma nggak apa-apa lah. Misal harusnya 0, misalkan ya. Harusnya jawabannya adalah kalau saya jawab 0,25 misalkan ya. 0,25. Kamu jawab 0,2 saja. Oke lah. Kamu jawab 0,3 masih oke lah. Tapi kalau kamu jawab 0,4, 0,5 jauh sekali. Ya, itu salah. Pasti salah mencet kalkulator atau salah mencantumkan nilai yang benarnya. Ya, karena mungkin kurang 1 digit atau apa gitu lah. Pokoknya di sini perlu namanya ketelitian. Ya, jadi setelah kita hitung dengan mengkalkulator minimal 2 kali lah. Ya, ulang-ulang lagi kalau udah yakin pasti benar hasil kalkulatornya nggak salah mencet ya kamu salin gitu ya. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan nih? Nggak ada? Nggak ada ya? Saya tutup nih. Baik, kalau nggak ada saya tutup. Ada satu pembahasan lagi, ya, satu topik. Ini maaf nih, ada tukang jualan teriak-teriak ya. Itu agak senewan memang orang itu. Ya, jadi sebelum ke topik yang terakhir, yaitu pembahasan tentang pengukuran daya. Jadi kita udah bahas tentang pengukuran apa impedansi, ya. Lalu sekarang pengukuran transmisi juga udah selesai. Ada lagi yang kita bahas. Yang lain nanti ada pengukuran daya, power measurement. Dan yang terakhir sekali ada pengukuran noise itu nanti setelah UTS ya. Pembahasan terakhir adalah tentang pengukuran noise. Baik, sebelum itu ya, ini adalah soal. Nah, bukan soal nih, penjelasan, maaf ya. Jadi ini adalah judulnya Improving Source and Detection Reflection Coefficient. Jadi bagaimana kita meningkatkan ya koefisien pantul source sumber dan detektor. Jadi kuncinya dari sini source dan detektor. Ya, itu yang menyebabkan terjadinya error karena mismatch impedance. Nah, agar supaya mismatch-nya tidak terlalu jauh, tidak terlalu besar, maka kita tingkatkan ya mismatch-nya dengan cara apa? Impedansi atau PSWR source-nya kita perbaiki. Dengan cara ya, yang tadinya adalah 2:1 kan cukup besar tuh, 2 ya. Jadi idealnya kan 1 PSWR tuh. Itu kita pasang sebuah matching impedance. Matching impedance di sini adalah sebuah pad. Jadi pad adalah sebuah atenuator, tapi dia lebih berfungsi sebagai matching impedance, sebagai penyesuaian impedansi 10 dB. Jadi dengan cara kita pasang pad di output swing osilatornya, itu akan memperbaiki source impedance-nya, impedansi sumbernya. Atau PSWR sumbernya akan menjadi lebih lebih baik. Kita pasang, ada perhitungannya, ya intinya adalah semakin kecil, ya sehingga yang dari sebelumnya original source-nya PSWR adalah 2:1 atau 2, itulah original source-nya. PSWR original source-nya adalah 2:1 atau 2. Nah, setelah kita pasang pad, efektif source SWR-nya adalah menjadi 1,2. Berarti lebih kecil kan? 1,23. Lebih kecil dari 2. Lebih bagus, lebih baik. Hampir lebih matching dibandingkan sebelumnya. Nah, karena sudah kita improve source impedance-nya atau source PSWR-nya dari 2 menjadi 1,23 dengan cara kita pasang sebuah matching impedance atau pad. Ya, jadi pad itu adalah rangkaian penyesuaian impedansi. Oh ya. Nah, sekarang selanjutnya ini kita punya soal. Analyze the system, analisa sistem ini untuk menentukan ketidakpastian dalam pengukuran 10 dB pad. 10 dB pad. Ya. Assume no instrument of frequency response error. Itu kita abaikan semua, ya. Karena nggak berpengaruh di sini. Nah, soalnya seperti yang sudah lihat di slide ini, ya. Sekarang sudah kerjakan, silakan buka kertas lembar, ya. Ini adalah kuis nomor 2. Setelah selesai, disimpan di kuis nomor 2. Ya, kasih nama, kelas, name,
lalu kirim dan masukkan ke eh, Google Drive, ya. Foldernya adalah kuis nomor 2, folder kelas kamu, kelas A. Oke, kerjakan dari sekarang silakan. Waktunya 25 menit dari sekarang. Karena kita masih punya pembahasan satu lagi tentang pengukuran daya. Oke, silakan sekarang kerjakan. Semua. Ya. Mengukur sebuah level daya dari sebuah sumber dengan sensor, ini nggak boleh melebihi kemampuannya. Di mana kemampuannya itu adalah kalau nggak salah plus plus 24 dBm, plus 24 dBm kalau nggak salah, ya. Jadi kalau kita masukkan level daya lebih daripada level itu, maka pasti akan menyebabkan sensor rusak. Sensor rusak. Oleh karena itu, ya, sebelum kita ukur dengan sensor, pastikan bahwa level yang mau kita ukur itu jauh di bawah kemampuan maksimumnya. Misalkan kita kan mengukur sebuah, kalau gitu saya pakai ini aja ya, pakai file aja supaya lebih jelas ya. Ini saya ini kan, kemudian bentar, saya oh, nah ini ya. eh Jadi kita punya sumber, ini sumbernya ya. Setelah kita tentukan levelnya, bukan, setelah kita ukur, ya, kita dapat misalkan plus 10 dBm. Levelnya adalah plus 10 dBm. Plus 10 dBm. Ini adalah merupakan yang disebut sebagai power available. Power available. Yang diperoleh dari hasil pengukuran, dan biasanya kita menggunakan power meter. Ini adalah power meter. Lalu ini adalah power sensor. Power sensor. Kita punya ini power sensor di lab ya. Jadi kalau saudara mengukur pakai power sensor dan parameter gabungan ini kita gabungkan, ya, itu hati-hati bahwa dia punya apa kemampuan daya maksimum, level daya maksimum yang dapat diukur. Kalau nggak salah plus 24 dBm, ya. Jadi kalau sudah masukkan level dari sini lebih dari 20 dBm, 24 dBm pasti rusak. Misalnya gimana? Bukannya kita nggak bisa mengukur sebuah pemancar misalkan ya. Pemancar ini TX punya daya 100 watt. Mau kita ukur pakai sensor bisa, asalkan bener aja. Nggak boleh langsung. Kalau kita langsung, pasti jebol nih. Kita pasang dulu sebuah atenuator.
kita pasang sebuah atenuator, lalu baru sensor, ya. Baru sensor. Nah, ini adalah meternya. Ini baru ke meter, dia akan baca berapa, ya. Nah, kita redam, berapa sih redam kita pasang tergantung daripada daya outputnya. Di sini daya outputnya udah 100 watt, berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk dBm, itu kira-kira plus, jangan 100 watt lah, terlalu besar ya. Misalkan 10 watt aja. Misalkan 10 watt, 10 watt juga besar. Kalau dalam microwave ya, karena kenapa pakai sensor? Karena kita mengukur level-level umumnya itu di bawah 0 dBm. Jadi perlu suatu alat yang memiliki sensitivitas yang tinggi. Itu adalah sensor ya. Nah, kalaupun kita mengukur level yang besar kayak begini, boleh aja asal jangan boleh langsung, tapi kita pasang atenuator dulu. Kalau 10 watt berarti kan kira-kira berapa? Plus 40 dBm, ya kan? Nah, kalau misalkan kita mengukur dan level di sini, karena ini kan maksimum adalah plus 24 dBm, ya. Jadi kalau di sini kita level kita masih 0 dBm kan masih aman. Nah, kita mengharapkan di sini 0 dBm levelnya, 40 kurangi 0 dB adalah 40 dB. Kita pasang di sini atenuator sebesar 40 dB atenuator, berarti ketika kita redam 40 dB, maka di sini levelnya udah tinggal 0 dBm, udah cukup. 0 dBm cukup ya. Karena alat ini sebelum kita pakai, itu pertama-tama kita kalibrasi dulu. Kalibrasi pada level 0 dBm yang dibangkitkan oleh si alat ini. Alat ini membangkitkan meter ini level 0 dBm ya. 0 dBm pada 50 ohm. Lalu kita kalibrasikan dengan sensor kita sampai membaca di sini adalah 0, di meternya 0. Kalau nggak 0, kita kalibrasi dulu dengan cara kita atur si pembacaan ini ya, dengan menggunakan obeng sampai bacanya adalah 0, kita hidupkan meskipun tetap 0 dBm, berarti itu sudah terkalibrasi ya pada level 0 dBm sensornya. Baru satu kita hubungkan dengan ini, dengan barang yang kita ukur dayanya ya. Jadi setelah kita pasang atenuator, dia panjang 10 watt ini akan terbaca di sini 0 dBm ya, akan terbaca 0 dBm pada meter. Lalu kita perhitungkan si atenuator yang kita pasang ini. Karena kita di sini pasang 40 dB, berarti level yang sebenarnya di sini di output TX itu adalah 40 plus 0 adalah 40 dBm ya, atau 10 watt gitu. Tapi kalau daya-daya yang kita ukur misalkan di bawah 24, misalkan plus 10 ya, atau bahkan umumnya di bawah 0 dBm, itu ya langsung saja ya. Nah, dalam pengukuran ini pun sama akan menimbulkan asetentik ya. Jadi ROS itu adalah impedansi sumber, impedansi si osilator sumber ya. Dan Rode adalah impedansi sensor atau detektor. Oke. Jadi sinyal kita berikan dari sini, dari sumber yang kita sebut tadi sebagai power available. Power tersedia. Dia akan menuju detektor lihat, di detektor. Lalu dilihat itu nggak match impedansinya. Jadi ROS tidak sama dengan Rode. Karena mismatch, maka akan terjadi pantulan. Ya. Nih, pantulan gelombang itu, sebagian sinyal itu dipantulkan sebesar 1 minus Rode kuadrat. Ini, ya, sebesar 1 minus Rode kuadrat. Nah, sinyal yang dipantulkan kembali ke arah sumber itu, akan melihat sumber, juga mismatch, dipantulkan lagi. Ya, sebesar 1 plus minus rho S Rode kuadrat. Nah, inilah yang merupakan errornya. Ya, atau rotating phasor. Jadi dalam kita perhitungan errornya, setelah kita ngukur, ya kita kalibrasi dulu.
Ini kalibrasinya nggak menimbulkan error, sebabnya langsung ke alatnya, set, dia di match impedansinya, ya sematch-match-nya, ya. Sehingga hanya kalibrasi level saja, sehingga level 0 dBm itu, ya yang kita ukur, itu sesuai dengan si sensor ini. Penunjukannya adalah 0 dBm. Ya, itu kalibrasi pertama. Kedua kita ukur. Waktu kita ukur ada error kan ya. Setelah kita peroleh misalkan levelnya minus tadi berapa? 0 dBm, bentuknya 40 dBm setelah atenuator, ya. Baru kita hitung errornya. Di mana errornya adalah ini, ya. Pertama-tama waktu kita kalibrasi, ya, kalibrasi itu kita hubungkan langsung si detektor ke output sensornya, sinyal akan berjalan menuju sensor, kemudian dipantulkan sebagian. Nah, itu merupakan mismatch loss, ya. Jadi loss yang disebabkan oleh mismatch impedansi rho S dengan rho D sebesar 1 minus rho D kuadrat ini. Jadi kalau ini adalah level yang tersedia, yang plus 10 dBm, yang plus 10 dBm tadi, ya. Setelah dipantulkan tinggal segini nih, ini turun sekian, tinggal segini. Oke? Karena loss sebesar 1 minus rho D kuadrat tinggal sekian. Nah, ini akan menimbulkan error sebesar ini, ya plus minusnya. Nah, di mana di sini adalah sebesar sekian dB, ya. Sehingga